Oke semuanya, kembali lagi kita belajar lagi. Kali ini di lab SIA 1 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang latihan perusahaan jasa tapi dengan import data. Oke, kalau singkat aja, kalau misalnya dulu kita di pertemuan minggu lalu kita nginput ya, misalnya di sini kas itu kita input secara manual, nomornya kita masukin, jenis akunnya apa. Kalau dulu kita manual, kalau sekarang di import data itu kita udah ngelakuinnya sekarang itu dengan import data. Jadi kita nggak perlu lagi namanya ngetik lagi ya capek-capek. Nah, saya mau kasih lihat contoh untuk daftar akun. Nah, jadi daftar akun itu seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, jadi ada kas, ini udah semuanya udah siap dipakai. Jadi nggak perlu kalian bikin lagi. Oke. Nah, terus ini sama ya untuk daftar pelanggan sama daftar pemasok, kurang lebih isinya sama, bisa kalian cek lagi sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja buka Accurate kita. Nah, oke nih di Accurate itu bisa kalian ingat ya, kalau misalnya kita pengen buka perusahaan, buat perusahaan baru, berarti kita pilih yang create new company. Kita pilih yang titik 3 tetap ya. Nah, di sini kita kasih nama ya, PG, terus ke nama kalian, underscore nim kalian. Terus di sini interaktif consulting. Oke. Jadi kalau udah langsung kalian klik create aja ya. Jadi saya ingetin lagi, nama nim interaktif consulting. Kalau udah kalian langsung oke aja. Nah, sambil nunggu datanya kelar ya. Nah, jadi sambil review, jadi di sini kita bakalan import data. Import data tuh yang kita nggak perlu lagi ketik manual, kita nggak perlu lagi input nama, misalnya nama akun satu-satu, itu nggak perlu, karena di sini semuanya udah tinggal diimport aja gitu. Untuk langkah-langkah awal nggak ada perbedaannya sama yang kayak pertama kali kita kerjain, sama aja gitu ya. Nah, di sini tetap ya supervisor ya, mau caps lock nggak caps lock sama aja. Nah, kayak kita pasti langsung muncul ya kayak gini ya. Pilih yang English. Kita next, kita pilih yang tetap advanced setup ya. Selalu advanced setup. Kita next. Nah, di sini currency. Kita lihat karena di perusahaan ini dolar ya, maka kita mengisi currency-nya dolar ya. Kita isi aja USD. Rate-nya itu $1 berarti sama dengan 1. Oke, karena di mata uang utama, jadi rate itu selalu isi dengan 1. Nah, country-nya di sini adalah USA aja ya. Nah, simbolnya itu kalian masukin simbol dolar di sini. Kalau sudah, kalian langsung next aja ya. Karena mata uangnya cuma satu, kita isinya satu aja ya. Oke. Nah, di sini company namanya ini Interactive Consulting ya, Interactive Consulting. Nah, address-nya saya bagi dulu aja biar gampang ya. Nah, Interactive Consulting address-nya nggak ada ya, kita isi aja Jalan Siliwangi ya. Nah, di sini start date-nya ingat ya, seperti yang kita belajarin. Lalu kita bisa lihat dari saldo pun nggak apa-apa. Di sini kan saldo awal plus 1 September ya, 2016. Nah, kalau kita isi start date selalu 1 hari mundur sebelum tanggal September. Jadi di sini sebelum September kan Juni, Juli, Agustus, September ya, Agustus ya, berarti kita masukin 31 Agustus 2016. Oke, seperti itu ya. Terus nah, fiscal year-nya ini ikutin sama yang tahun yang atasnya. Oke, kalau udah ini nggak perlu diubah default period ini ya, karena nggak terlalu pengaruh. Kita langsung next. Nah, di sini ingat ya, isi sama aja kayak start date, satu tanggal sebelum bulan transaksi kita. Type-nya bisa kalian isi jasa, selanjutnya kalian next lagi. Nah, di sini perbedaannya kalau misalnya kita melakukan import data ya, jadi seperti ini. Kalau dulu kan kita nge-add terus kita isi semua. Nah, kalau di import data ini nggak perlu, kalian tinggal klik here to import file. Oke. Ini ada jadi sini ya, klik here to import from file.
Nah, jadi bakal bentuknya seperti ini. Nah, caranya itu kita pertama akan buka dulu yang gambar ini ya. Folder kebuka. Kita pilih materi KP. Ini kita ubah menjadi Excel. Nah, bakal muncul di sini ya. Karena ini nama akun, berarti kita pilih daftar account. Jadi ingat ya, file typesnya selalu diubah jadi Excel dulu baru muncul. Kalau udah langsung kalian open aja ya. Kalau udah open, kita langsung ekstrak data di sini. Oke, nah jadi udah muncul ya di sini ya. Kalau udah kalian lihat di sini semuanya udah ada. Yang tadi saya tunjukin sebentar ya di sana ya di ini. Pas tadi nge-review buka Excelnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, cara ini langkah pertama setelah kita ini kan ada judulnya masing-masing, account number, ke name. Ini kalian hapus aja, delete. Jadi kita nggak butuh. Jadi kita butuhnya ini. Nah, selanjutnya itu kita bakalan isi ya. Jadi ini define to file name-nya ini kita isi sesuaiin sama account number. Nah, jadi misalnya di sini account number kita isi account number. Nah, di sini account name kita isi account name. Account type-nya kita isi account type. Nah, masing-masing account type kita juga akan isi. Kita otomatis muncul kayak gini ya. Ini kita samain juga. Cash or bank kita isi cash or bank. Accounts receivable kita isi accounts receivable, dan seterusnya semuanya sama. Fixed asset kita isi dengan fixed asset. Akumulasi depresiasi accounts payable. Pokoknya semuanya sama ya. Sini OCL kita isi OCL. Jadi sesuai aja ya. Nah, equity ini isi equity. Revenue kita isi revenue. Expense kita isi expense. Jadi sesuai aja. Kalau udah kalian oke. Ya, kalau udah kita langsung lanjut ke currency. Currency kita pilih ya, currency juga. US dollar kita pilih, samain juga ya, US dollar. Kalau udah oke. Nah, di sini parent kita pilih parent account. Saldo awal ini kita isi opening balance. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi udah kita isi semua, udah sama. Kalau udah kita langsung import data aja. Oke, pastiin ya di sini 31 records imported, yang 0 record failed. Jadi semua datanya udah ke import semua ya, nggak ada yang gagal. Kalau udah oke, nah kalian bisa cek di sini masing-masing semua yang ada di itu sudah terimport. Jadi kalian nggak perlu lagi isi satu-satu. Oke, nah jadi memudahkan kita juga ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa langsung klik. Ingat ya di sini jangan sampai salah. Selalu pilih opening balance equity. Return earning kalian ganti tetap return earning aja. Oke, jangan sampai salah di sini. Kalau udah kalian next. Nah, di sini ingat ya, accounts payable kalian ganti utang usaha. Accounts receivable kalian pilih utang usaha. Dua itu aja yang perlu diganti, habis itu kalian bisa langsung next lagi. Di sini term of payment-nya kita cek apakah ada term of payment-nya. Ini kalian bisa sambil lihat di modul ya, maksudnya di modul ini kadang informasinya ada di modul. Oke, kita cek. Oke, di sini nggak ada ya untuk COD, anggap aja kita COD semua. Kita bikin aja COD, teksnya nggak perlu kalian isi, kita langsung next saja. Nggak usah ada. Nah, di sini sama kayak nama akun, kita bakal import juga untuk nama customer. Caranya sama persis, kita klik here. Oke, kita ingat ya, langkah kedua pilih datanya. Ingat ini diubah jadi Excel. Kita pilih daftar pelanggannya. Kita klik OK. Habis itu kalian ekstrak data di sini. Nah, sudah. Ini kalian biar nggak lupa kalian isi aja di sini ya. Oke, jadi udah. Ingat selalu sama di sini, selalu dihapus yang baris pertamanya. Kita delete. Oke, jadi tinggal isinya aja gitu ya.
Kalau sudah sama persis, kita isi di sini customer nomor, untuk nama pelanggan customer name, mata uangnya itu currency US dollar, kayak isi US dollar juga. Oke, saldo awal kalian isi opening balance, nomor faktur, invoice number, saldo per tanggal ini kalian isi yang as of balance, tipe pelanggan kalian isi customer type. Nah, di sini general aja ya, karena hanya ada general, maka kita ikutin general aja. Oke, kalau udah seperti ini ya, udah isi semuanya, udah semua, kalian langsung import data aja. Sama ya, di sini pasti ada tulisan 3 importan yang sudah berhasil, kalian oke aja. Dan di sini udah pasti udah otomatis semuanya udah ada. Kalau udah bisa kalian next. Nah, di sini vendor juga sama. Kita ngulang lagi datanya. Kita pilih yang Excel, daftar pemasok, open, dan ekstrak data. Jadi untuk semuanya hampir sama. Pasti ini dulu, checklist dulu ya. Ini kita hapus yang pertama. Dan ini kalian isi sesuai dengan deskripsi aja. Nomor berarti vendor number, nama berarti vendor name, vendor name, saldo hutang berarti opening balance ya. Opening balance, nomor faktur berarti invoice number. Jadi sebenarnya tinggal kalian sesuaiin aja gitu ya. Invoice number OB itu opening balance ya. Nah, tanggal saldo hutang itu as of berarti ya, as of ya. As of balance, dan mata uang itu currency. Nah, selalu sama ya di sini US dollar, berarti kalian pilih yang US dollar juga. Kalau udah oke, pasti udah semua, kita import datanya. Oke ya, udah berhasil ya. Jadi lebih simpel ya daripada kita harus input masing-masing lagi gitu. Asal aja kita cek lagi di sini kalau udah ekstrak data semua. Oke, dan ternyata apakah masih ada? Oke, ternyata udah ya selesai sampai kita input akun, customer, sama vendor. Kalau udah langsung kalian klik close aja. Close di sini, habis itu kalian klik finish. Nah, jadi simple ya, lebih gampang dibanding kita harus input masing-masing. Nah, selanjutnya ini kita bakalan input transaksi ya, sama persis ya seperti yang kayak kita pelajarin sebelumnya. Tetap sama, kita pilih general ledger dan kita isi pakai menggunakan journal voucher. Oke, jadi di sini udah banyak ya, banyak transaksi ya di sini sampai tanggal 30 September. Nah, kalau udah kita boleh ya, saya gedein aja biar kalian kebaca juga. Nah, di sini kita kerjain sesuatu pertama tanggal 2 September 2016. Oke, di sini itu kan kasusnya dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa list 3.600. Kontrak sewa ya, berarti rent ya. Berarti sewa bayar sewa dibayar di muka. Kita cari namanya akunnya, sewa dibayar di muka sebesar 3.600 pada kita bayarnya menggunakan dari kas, berarti kita tulis saja kas ya, pada kas. Oke, pada kas sebesar 3.600. Kalau sudah, langsung kalian save and new aja. Kita lanjut lagi. 2 dibayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan 1.500 ya, 0209/2016. Bayar premi ya
asuransi. Kita pilih yang asuransi. Di sini informasinya di atas agak kurang jelas ya di sini ya. Bayar premi ini kita akuin sebagai beban atau untuk berapa bulan ya. Kalau ini kan 3 bulan jelas ya, makanya kita masukin ke sewa dibayar di muka. Kalau ini kita asumsiin aja dibayar di muka aja ya, karena anggap aja kita untuk bayar di muka. Kita masukin 1.500 pada kita bayarnya nggak kasih juga, berarti kita pakai kas aja asumsi ya, pada kas. Nah kalau udah, kalian save venue lagi. Selanjutnya tanggal 4 ya, 4 September 2016. Oke, jadi di sini diterima kas dari Mr. Cipluk atas penjualan jasa dicatat sebagai honor diterima di muka. Jadi honor diterima di muka ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutin tanggal 4 September 2016. Di sini penerimaan honor diterima di muka. Kalau kita lihat di sini menerima ya dari Mr. Cipluk ya. Oke, jadi kita isi honor. Kalau ini berarti kita bakal menerima kas dulu ya, sebesar 3.500 karena kan menerima uang pada honor diterima di muka sebesar 3.500. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau udah kalian langsung save venue lagi, kita langsung lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di sini itu dibeli secara kredit tambahan peralatan kantor dari Paint Company 1.800. Jadi di sini membeli peralatan ya. Tanggal berapa? Tanggal 5/09/2016. Beli peralatan kredit ya. Oke, jadi peralatan pasti debit ya. Nah, sebesar 1.800 ya, 1.800 di debit ya karena bertambah. Terus hutang kita juga bertambah. Kita pilih hutang usaha 1.800 pada si Paint Company. Kalian pilih yang Paint Company. Nah, jadi gini jurnalnya. Kalau udah langsung kalian save venue lagi. Selanjutnya tanggal 6 ya, penerimaan kas dari Mr. Chan atas sebagian hutangnya sebesar 300 tanggal 6. Oke, tanggal 6/09/2017. Di sini kita judulnya itu adalah penerimaan piutang ya. Oke, kalau nerima piutang pasti kita nerima uang kas. Sebesarnya dikasih langsung ya 300. Terus kita pasti piutang kita berkurang karena kita sudah nerima, dan kita pilih subsidy ledgernya, ingat Mr. Chan ya. Oke, kalau udah pasin lagi, bener ya Mr. Chan ya. Oke, kalau udah langsung kalian save venue lagi. Nah, selanjutnya ini adalah tanggal 10 dibayar tunai untuk iklan surat kabar 10 September 2016. Pembayaran surat kabar. Nah, kalau surat kabar berarti kita bakal ngaruh ke iklan ya. Sini ada iklan ya, harus kita cari beban iklan. Cuma sepertinya nggak ada beban iklan ya. Kalau nggak ada, kita boleh lah masukin ke beban rupa-rupa aja. Kita masukinnya sebesar 120. Nah, beban rupa karena kita nggak membayar secara tunai pakai kas ya, kas kita berkurang 120. Kalau langsung kalian save venue lagi. Tanggal 12 ya sekarang, tanggal 12 06/2017 2016 maaf 09/2016 ya. Deskripsinya itu adalah dibayar kepada Paint Company sebagian utang yang terjadi pada 5 September sebesar 800. Jadi kita membayar hutang ya, bayar hutang. Kalau udah berarti hutang kita pasti berkurang ya. Kita pilih hutang usaha sebesar 800 ya.
Nah, kita pilih si pain ya, 800 ya bener ya. Nah, kalau bayar pasti kita pakai kas, jadi kas kita kredit berkurang ya. Nah, kalau udah berarti kalian langsung save venue lagi. Selanjutnya tanggal 12 juga ya, 12/09/2016. Di sini itu ada dicatat penjualan jasa kredit. Mrs. Diana 1.200. Berarti penjualan kredit ya. Nah, kalau penjualan kredit pasti piutang kita bertambah karena kita kan ngutangin orang ya. 1.200 pada Mrs. Diana. Oke, kalau sudah bener ya. Penjualan kredit ya, berarti kita catat penjualan jasa di kredit ya, karena penjualan kita bertambah ya. Kalau udah langsung kalian save venue lagi. Kita lanjut lagi ke tanggal 13 ya, 13/09/2016. Oke, 13 September dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar 400. Nah, berarti ini beban gaji ya. Bayar gaji. Kalian pilih beban gaji atau biaya gaji di sini. Gaji dan upah ya. Sebesar 400 ya, 400 pasti pada kas ya. Jadi jumlah seperti ini. Kalau udah langsung kalian save venue lagi. Kita lanjut lagi ke tanggal 17 September 2016. Di sini dibukukan kas dari Mrs. Diana. Jadi si Mrs. Diana yang kemarin utang bayar sekarang. Berarti kita menerima piutang ya. Nah, kalau kita menerima piutang berarti kita pasti bakal menerima kas. Oke, sebesarnya berapa? Sebesarnya dikasih juga ya, 1.200 kalian isi pada piutang usaha. Nah, piutang usaha kita pilih si Mrs. Diana. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah langsung kalian save venue lagi. Tanggal 17 sudah, kita lanjut ke tanggal 18/09/2016. Membeli perlengkapan tunai ya. Membeli perlengkapan secara tunai. Kalau membeli perlengkapan pasti perlengkapan kita yang bertambah ya di debit ya. Sebesar berapa? 750. Karena tunai kita pasti pakai kas, betul ya. Seperti ini ya jurnalnya. Kalau sudah langsung kalian save venue lagi. Kita lanjut ke tanggal 20/09/2016. Jangan lupa deskripsi. Deskripsinya itu adalah penjualan jasa ya kepada Mrs. Prom. Kredit ini hampir sama kayak tanggal September 12 ya, Mrs. Diana ini. Cuma sekarang ke Mr. Prom. Jadi sama ya, penjualan jasa kredit. Kalau kita menjual jasa kredit, pasti yang di debit itu adalah piutang ya, karena piutang kita bertambah. Nah, sebesarnya tadi itu adalah sebesar Mr. Prom itu 2.400. Kita pilih Mrs. Prom, Mr. Prom. Nah, habis itu kita pasti penjualan jasa ini kredit karena kita berjualan jasa. Oke, kalau sudah langsung kalian save venue lagi. Kita lanjut ke tanggal 24 ya. Dia membayarkan ya, 24/09/2016. Penerimaan piutang ya, karena kita menerima piutang yang sebelumnya. Berarti di sini kita pasti akan menerima kas ya, karena kita menerima uang. Sebesarnya di sini nggak full ya. Kalau kemarin kan 2.400, tapi sekarang yang dibayarnya 1.800. Kita masukin aja 1.800 pada si piutangnya si Mr. Prom juga ya. Kita pilih Mr. Prom. Oke, jadi jurnalnya seperti ini. Kalau sudah langsung kalian save venue lagi. Lanjut ya, kita tanggal 25 diterima kas dari Mr. Prom untuk sisa tagihannya. Nah, jadi kita menerima sisa tagihannya 25/09/2016. Menerima piutang ya, penerimaan piutang. Tadi ada sisanya. Kalau menerima piutang pasti dapat kas sebesar 600 ya sisanya. Kita pilih pada piutang usahanya si Mr. Prom juga. Oke, jadi seperti itu ya. Hampir sejujurnya sama kayak yang sebelumnya, cuma ini kita nerima sisanya. Kalau udah kalian save venue lagi, di sini tanggal 27 ya, kita bayar gaji lagi.
membayar gaji. Ya kalau membayar gaji jumlahnya sama ya, biaya gaji sebesarnya 400 ya, pada kas, karena kita membayar pakai kas. Jadi jumlahnya seperti ini ya. Kalau kalian save venue lagi, untuk tanggal 29 ya, bayar rekening 29/09/2016, membayar rekening utilitas saja ya, karena banyak hal di situ ya. Di sini tuh rekening telepon dulu ya, 130. Boleh kan ketik telepon biar ada. Nah, kalau sudah berarti di sini kita isi account numbernya itu kalian isi ya, di biaya, beban. Di sini nggak ada, berarti kita masukinnya ke beban rupa-rupa aja ya, karena nggak ada beban telepon ya. Kita masukin 130, benar ya. Nah, kita bayarnya pasti pakai kas. Kita masukin kas kita. Jadi judulnya seperti ini. Kalau udah kalian save ini lagi, selanjutnya itu tanggal 30-nya, tanggal 39/2016. Nah, di sini pembayaran apa ini? Sekarang listrik ya. Pembayaran listrik. Sama ya di sini, karena nggak ada beban listrik, kita masukinnya ke beban rupa-rupa saja. Sebesar berapa? 200. Nah, kalau sudah kalian pilih, pasti bayarnya pakai kas ya. Oke, pakai kas ya. Jadi seperti ini judulnya. Kalau udah bisa kalian langsung save and new lagi. Oke, jadi untuk jurnal transaksinya, kita selanjutnya langsung lanjut ke jurnal penyesuaian yang terakhir ya. Jadi ada 5 di sini ya. Kalian boleh gabung, kalian boleh pisah. Kalau saya di sini akan kerjain secara gabung aja ya. 09/2016 di sini jurnal penyesuaian ya. Oke, kalau sudah kalian langsung baca satu-satu asuransi yang sudah kadaluarsa 125. Berarti beban asuransi di sini nggak ada ya. Kita pilih biaya asuransi 125 pada asuransi dibayar di muka ya tentunya ya. Seperti ini. Lalu ada perlengkapan yang masih tersedia pada 30 September 2016 ada 220. Yang masih tersisa ada 220. Ini bisa kalian langsung kalian klik di sini ya, Accurate Explorer. Kalau nggak ada kalian klik General Ledger. Kita pilih yang Chart of Account. Di sini kalian refresh dulu ya, pasnya refresh. Nah, di sini kita bisa cek perlengkapan kita 750. Oke, nah 750 tersisa 220. Berarti kita buka kalkulator. 770, 750, yang tersisa 220, berarti yang terpakai ada 530. Jadi bisa kalian langsung masukin ke accurate-nya. Kita balik lagi ya ke new journal voucher di sini ya, lewat sini ya. Oke, jadi kita masukin jurnalnya itu adalah beban perlengkapan tentunya. Ini sesuai kita hitung di kalkulator 530 yang terpakai ya pada perlengkapan kita. Oke, perlengkapannya masih 30. Kalau sudah kita langsung lihat lagi yang ketiga adalah penyusutannya, langsung udah diketahui ya 250 ya. Oke, kalau misalnya penyusutan berarti jurnalnya beban ya, penyusutan peralatan sebesar 250 ya, 250 langsung dikasih tahu pada akumulasi ya. Juga sama. Selanjutnya itu sewa yang telah kadaluarsa adalah 800. Berarti kita masukin biaya sewa ya. 800. Bener ya. Nah, terus pada sewa dibayar di muka tentunya ya. Ini udah pasti pasangannya dia ya. Biaya sama dibayar di muka gitu ya. Terus yang terakhir ada honor diterima di muka pada
30 September 2016 adalah 1.200. Di sini kita asumsikan aja karena kurang jelas ya. Di sini honor diterima di muka yang dimaksud ini adalah saldo honor diterima di muka ya. Nah, jadi ini sama kayak ngitung perlengkapan. Jadi kita lihat dulu honor diterima di muka kita adalah 3.500. 3.500. Sedangkan yang tersisa adalah 1.200 dikurang 1.200. Oke, berarti ada penyesuaian sebesar 2.300. Nah, ini yang akan kita balik lagi kita ke journal voucher 2.300. Jadi jurnalnya adalah honor ya, honor diterima di muka kita berkurang ya, karena ini kan hutang, maka di debit berkurang sebesar 2.300. Ini kita sesuaikan pada penjualan jasa ya, karena sudah terrealisasi 2.300. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya seperti ini. Kalau sudah kalian save and close lagi, save and close aja. Nah, untuk ngecek apakah benar kita refresh ya di sini ya. Dan ternyata benar ya di sini untuk saldo perlengkapan 220 sesuai dengan ketentuannya 220, dan honor diterima dibuka saldonya adalah 1.200, sama juga ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Cara close-nya sama ya, karena ini sudah selesai. Bisa kita close aja, kita klik di file, kalian exit aja. Close data, yes, kalian bisa klik. Backup, yes. Dan oke, udah kelar semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu cara pengerjaannya. Ya, jadi oke, terima kasih semuanya udah menonton. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke grup Teams atau ke grup lain saja. Mohon maaf jika saya masih ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.